dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menolong kami, hingga pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca akan Alkitab kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu pada kami semua hingga pada malam hari ini. Kami mau berdoa, mau menyerahkan akan acara YouTube ini pada malam hari ini dalam pembacaan Alkitab. Untuk saudara yang mendengarkan akan acara ini, Tuhan memberkati. Tuhan mau siapkan hati kami agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita dari kitab Bilangan yang berkata demikian. Dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Jika seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan. Juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur 1 tahun sebagai korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka, berkenan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Sekian jauh adalah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan kita tadi Bilangan 15 pasal 22 hingga ayatnya 31, ini kemungkinan umat Allah mengerjakan ibadah syukur dengan cara yang salah
tanpa sengaja berulang kali. Namun Allah tidak membiarkan kesalahan yang tidak sengaja ini terus terjadi. Tetapi Allah memerintahkan umatnya untuk menyadari pentingnya pendamaian dengan Allah melalui pengampunan dengan mempersembahkan korban penghapus dosa. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tapi Dia tidak kompromi dengan siapa saja yang secara sengaja melakukan dosa. Meski Tuhan mengasihi manusia berdosa, bukan berarti setiap orang bisa seenaknya berbuat dosa dengan sengaja atau tidak. Untuk itu, kita belajar semakin menghargai sikap Allah. Karena Allah tidak kompromi dengan dosa. Untuk itu, ketika kita bersalah, perlu kita merendahkan hati dan jujur di hadapan Allah. Amin. Inilah firman Tuhan yang singkat. Biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Kita satu dalam doa. Tuhan, tak putus-putusnya kami naikkan puji dan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, di mana pada malam hari ini kami sudah boleh membaca akan kebenaran firman-Mu. Biarlah renungan singkat ini Tuhan mau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami harus taat dan setia kepada Tuhan. Kami harus jujur untuk mengatakan dan mengaku kesalahan kita. Tuhan, tuntun kami. Roh Kudus penuhi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan berbagai kesalahan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah Tuhan mau menjawab doa ini seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam pembacaan selanjutnya pada besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.